Assalamualaikum. Untuk resep yang pertama, saya punya 1 keping bihun jagung yang saya rendam dengan air panas. Kemudian saya alubi tauge, tidak usah lama-lama. Kemudian saya punya setengah kilo sayap ayam, saya rebus kira-kira 3 menit setelah air mendidih. Kemudian saya angkat untuk menghilangkan bau-bau yang kurang sedap. Kemudian ini bumbu pelengkapnya. Kita akan membuat soto santan. Dan untuk bumbu halusnya 5 siung bawang putih, 9 siung bawang merah, 2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 4 buah kemiri, setengah sendok teh lada butiran dan setengah sendok teh ketumbar butiran yang saya haluskan. Kemudian ini semua saya haluskan kira-kira seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan 1 buah santan instan. Siapkan wajan, setelah minyaknya panas, digoreng bumbu yang dihaluskan. Masukkan lengkuas, serai yang digeprek, daun salam dan daun jeruk yang disobek-sobek terlebih dahulu. Kemudian dimasak lagi sampai bumbunya benar-benar matang. Nah, ini bumbunya sudah mulai matang. Saya masukkan ayam yang direbus tadi, sayap ayam maksudnya. Jika bunda-bunda atau teman-teman punya yang bagian daging, silahkan. Kemudian saya tambahkan 1000 ml air. Dan saya tutup. Kemudian ini kita tunggu sampai airnya benar-benar mendidih dan ayamnya matang. Masukkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Saya masukkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kemudian saya campur lagi. Jangan lupa dites rasa, sesuaikan dengan selera kita. Kemudian saya masukkan irisan daun bawang, tomat, dan bawang goreng. Ini sudah matang. Kemudian saya matikan api kompornya dan saya menggoreng ayam yang bagian daging. Ini saya punya stok di kulkas. Jadi sayap ayamnya enggak saya angkat, saya biarkan sebagai kaldu. Dan ini dia, soto kuah santan kita sudah matang. Untuk resep yang kedua, saya punya 6 butir telur ayam yang sudah saya rebus, setengah papan tempe dan kacang panjang. Untuk bumbunya 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 10 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, ini opsional, sesuaikan dengan tingkat kepedasan kita. Dan ini sudah saya haluskan kira-kira seperti ini. Dan saya menggunakan bumbu racik rendang, 1 bungkus santan instan, daun salam, daun jeruk, dan serai. Ini tempenya sudah saya goreng, setelah matang diangkat. Telurnya saya goreng juga, biarkan sampai berkulit. Setelah matang kemudian diangkat. Tumis bumbu yang dihaluskan. Masukkan bumbu aromatiknya. Dimasak sampai bumbunya benar-benar matang. Setelah matang, masukkan bumbu instannya. Ini tidak usah lama-lama memasaknya, asal tercampur saja.
Masukkan telurnya, tempe, dan kacang panjangnya. Dicampur agar bumbunya merata. Kemudian saya tambahkan air secukupnya agar cepat meresap bumbunya. Dan saya tambahkan santan instan setengah bungkus. Jangan lupa dikoreksi rasa, sesuaikan dengan selera kita. Dan ini sudah matang, kemudian saya matikan api kompornya, saya angkat. Ini dia telur bumbu rendang kita sudah matang. Untuk resep yang ketiga, saya punya 3 keranjang ikan pindang yang sudah saya bersihkan, 1 papan pete, dan 4 buah cabai hijau yang saya belah 2, kemudian saya potong 2 lagi agar tidak terlalu panjang. Untuk bumbu yang dihaluskan, 4 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 15 buah cabai rawit opsional, dan 10 buah cabai merah, 1 buah tomat. Kemudian ini saya haluskan kira-kira seperti ini. Siapkan wajan, beri taburan tepung terigu, kemudian digoreng ikan pindangnya. Setelah matang, kemudian diangkat. Kemudian saya tumis bumbu yang dihaluskan. Setelah bumbunya matang, peteknya dimasukkan terlebih dahulu dan cabai hijaunya. Dimasak sampai agak layu. Kemudian dimasukkan ikan pindangnya, beri air secukupnya. Masukkan gula, garam, dan kaldu bubuk. Saya beri setengah bungkus santan instan. Kemudian dicampur. Jangan lupa koreksi rasa. Kemudian ini sudah matang, saya angkat. Ini dia tumis pindang pedas pete kita sudah matang. Untuk resep yang keempat, saya punya setengah kilo daging ayam bagian paha sudah saya potong-potong. Saya beri garam setengah sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, 4 sendok tepung maizena. Ini akan kita marinasi dulu dan saya campur agar merata. Kemudian ini kita sisihkan. Saya juga menggunakan 15 butir telur puyuh. Untuk bumbunya 4 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 15 buah cabai merah, 10 buah cabai hijau, dan 1 genggam cabai rawit campur. Ini opsional untuk tingkat kepedasannya. Kemudian ini akan saya haluskan. Kira-kira seperti ini, agak-agak kasar, tidak terlalu halus. Kemudian saya juga menggunakan asam jawa secukupnya. Setelah minyaknya panas, daging ayamnya kita goreng. Setelah matang, kemudian saya angkat. Kemudian digoreng cabai yang sudah kita giling kasar. Setelah matang, beri garam, kaldu bubuk,
dan gula. Dan air asam jawanya dimasukkan. Dicampur. Masukkan ayamnya dan telur puyuh. Kemudian saya campur. Ini masaknya tidak usah lama-lama. Kemudian saya angkat. Ini dia ayam cili padi kita sudah matang. Terima kasih. Assalamualaikum.